Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Setiawan dari kelas 20B akan mempresentasikan tentang tugas struktur data sebagai pengganti nilai UAS semester 2. Di sini saya akan membuat program Python dengan menggunakan 3 struktur utama, yaitu linear search, kemudian selection sort, sama queue, data queue. Oke, mulai di sini saya akan membuat 3 buah program utama, yaitu tadi terdiri dari searching, sorting, sama data queue. Pertama kita buat terlebih dahulu programnya, yaitu dengan menggunakan import data queue. Oke, from kemudian kita buat metodenya terlebih dahulu, yaitu metode linear search dengan menggunakan def dengan variabel data dan cari. Oke, kemudian menggunakan if list data, kemudian kembali if list data harus sama dengan cari, variabel cari, sehingga nanti untuk list data ini harus bernilai sama dengan variabel cari. Jika benar, maka akan kembali ke return i. Bila tidak, akan kembali ke if awal -1. Oke. Kemudian kita membuat metode yang kedua, yaitu def selection sort dengan variabel tetap, yaitu list data, kemudian for i in range list data yang 1 dari 0 sampai 1. Oke, kemudian m sama dengan, buat variabel baru m sama dengan 0, dan for plus 1 if list data J lebih besar daripada list data pada variabel m. Oke, sehingga m sama dengan J. Kemudian langsung m list data pada i sama dengan variabel yang sama dengan list data i, kemudian list data i sama dengan list data m. Berulang lagi, list data m sama dengan m. Oke, selanjutnya membuat data queue atau data antrian.
dengan variabel tetap yaitu list data. List data sama dengan DQ. Oke, DQ. Kemudian input data, variabel input data untuk memasukkan data dimana integer input variabel data sama dengan input i satu data pen dalam data. Oke, berikut ketiga struktur data utama yang nanti akan digunakan untuk membuat aplikasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, berikut adalah aplikasi yang sudah saya buat, yaitu tentang daftar antrian pengambilan ijazah yang dibuat di Sleman tanggal 3 Juli 2021. Kita mulai programnya dengan program yang tadi kita kopikan semua ke program yang sudah dibuat. Tadi menggunakan metode linear search sama dengan program yang sudah dibuat tadi, yaitu linear search, kemudian selection sort, dan yang terakhir DQ. Di sini saya tambahkan beberapa komponen seperti output, yaitu dengan menggunakan print, kemudian perulangan untuk aplikasi, sehingga pada saat kita memilih salah satu opsi, kita bisa kembali ke opsi tersebut. Untuk opsi 1 saya masukkan tentang DQ tadi, yaitu menggunakan variabel of life, sehingga data yang di urutan awal akan dihilangkan. Jadi misal pada sebuah antrian pertama bila sudah selesai akan dihilangkan, sedangkan antrian kedua akan masuk ke antrian pertama, antrian ketiga akan masuk ke antrian kedua, dan antrian ketiga akan maju ke antrian kedua, dan seterusnya. Kemudian if else sama if else, pada kolom kedua saya masukkan linear search. Jadi pada saat data sudah terkumpul, kita dapat mencari beberapa data yang kita butuhkan. Misal kita cari nama Andi atau nama Lia pada data yang sudah masuk. Kemudian pada opsi 3 yaitu tentang rekap data. Rekap data di sini saya menggunakan selection sort. Jadi apabila dari beberapa siswa yang sudah mendaftar dan belum mengambil ijazah tersebut, kita bisa mengoreksinya pada daftar atau database dari peserta didik yang kita punya. Oke, else print error, kemudian ulang di sini nanti akan kembali pada pilihan optionnya tadi. Kemudian yang terakhir terima kasih. Oke, kita mulai run programnya. Di sini
akan keluar yaitu judulnya terlebih dahulu, di mana selamat datang di aplikasi antrian pengambilan ijazah Sleman 3 Juli 2021. Perintah yang pertama yaitu adalah perintah input data jumlah antrian pada hari ini tanggal 3 Juli 2021. Misal jumlah antrian yang ada 10. Kemudian untuk antrian pertama diambil oleh Abi, antrian kedua Ani, antrian ketiga Zaka, keempat Bani, kelima Caca, keenam Yusuf, ketujuh Roy, kedelapan Siva, kesembilan Sila, ke-10 Bagus. Oke, di sini akan keluar data DQ yaitu data antrian tadi sesuai dengan nomor antrian yang sudah diambil. Antrian pertama Abi, kedua Ani, ketiga Zaka, dan seterusnya. Kemudian akan keluar option yaitu tentang opsi yang sudah saya buat tadi. Pertama kita akan coba opsi pertama yaitu jumlah peserta yang sudah dilayani. Misal dari ke-10 peserta ini 2 peserta sudah mengambil ijazah. Kita tulis 2, maka hasilnya akan berbeda. Di sini ada 10 antrian, di mana antrian pertama ada Abi, Ani, Zaka, dan seterusnya. Kemudian setelah 2 orang tersebut mengambil ijazah, maka selanjutnya data yang akan ditampilkan adalah antrian ketiga yaitu Zaka, Bani, Caca, dan seterusnya. Kemudian ada perulangan, kembali ke option awal, yes atau tidak. Oke, kita kembali terlebih dahulu. Kemudian pilih, kita ulang lagi pada jumlah peserta yang sudah dilayani. Jumlah peserta yang sudah dilayani pada step awal tadi ada 2, sehingga menyisakan 8 orang. Pada sesi ketiga ini, pada sesi ini akan kita ambil misalnya 4 orang, sehingga akan menyisakan Roy, Siva, Sila, dan Bagus. Kembali ke option awal, oke ya. Kemudian option selanjutnya kita coba pencarian. Kita pilih 2. Oke, pencarian masukkan nama peserta yang akan dicari. Misalkan dari keempat ini tadi yang tersisa kita cari Bagus. Oke, Bagus berada pada indeks ketiga, yaitu indeks terakhir dari keseluruhan indeks data indeks tersebut. Kemudian kembali ke option awal, oke ya. Kita coba rekap data. Hasil rekap data terakhir dari semua dari keempat murid yang belum mengambil ini tersisa 4 yaitu Bagus, Roy, Siva, dan Sila. Ini adalah hasil dari sorting selection sort dengan metode ascending, di mana Bagus akan maju ke depan, maju ke indeks awal, sedangkan yang lain akan ke belakang. Ini sesuai dengan abjad. Oke, setelah selesai semuanya kita sudah tidak ada kepentingan lagi, kita buat end, maka akan keluar terima kasih telah menggunakan aplikasi tersebut. Mungkin cuma itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.